Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komunda Fitriana dengan NIM A11122131. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul dengan genre sastra prosa. Sebelum kami memaparkan materi, baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan nama-nama anggota saya. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nur Aisyah, Siti Ramla, Alse, Wahyana, Armianti, dan saya sendiri Komunda Fitriana. Dan yang terakhir ada Kristanti dengan Muhammad Sis Afrain. Jadi prosa adalah karangan bebas yang dapat berupa cerita atau kisah berplot hingga pembahasan suatu gagasan atau pertanyaan yang berasal dari cerminan kenyataan dan atau dari informasi dan data yang sesungguhnya berdasarkan informasi ilmiah. A. Prosa fiksi, kisahan atau cerita yang emban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran latar serta tahapan dan rangkaian cerita. B. Prosa non-fiksi, karya tulis yang berupa kisah urutan peristiwa atau gagasan yang dikemas secara naratif yang bebas dari kenyataan. C. Prosa baru, karya yang telah dapat pengaruh budaya barat. D. Prosa lama atau klasik, tuliskan cerita atau kisah yang belum mendapatkan pengaruh budaya modern barat. Baik, di sini unsur intrinsik prosa fiksi terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, tokoh dan penokohan. Kedua, alur dan pengaluran atau plot. Ketiga, latar dan gaya bahasa. Keempat, sudut pandang dan tema. Dan yang kelima adalah amanat. Ya, jadi jenis prosa baru dan ciri-cirinya. Jenis prosa ada 4 macam, yaitu cerpen, novelet, novel, dan roman. Ciri-cirinya ada 5 bagian. Yang pertama, bersifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan zaman masyarakat. Yang kedua, masyarakat sentris artinya prosa mengungkapkan hal sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, memperhatikan urutan peristiwa melalui pengolahan unsur alur dan pengaluran gang disusun dengan lebih apik. Yang keempat, bersifat rasional meskipun terkadang masih meminjam mait dengan legenda tertentu, tetap dibeda secara logis. Dan yang terakhir, penulisan tidak anonim dan bentuknya sudah berupa tulisan saja. Ada 3 jenis prosa non-fiksi. Yang pertama, esai. Esai merupakan tulisan yang isinya opini dan sudut pandang pribadi dari penulisnya mengenai sesuatu yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan tersebut. Yang kedua, resensi. Resensi adalah tulisan yang berupa intisari yang disampaikan menurut sudut pandang pribadi penulisnya menjadi karya lain yang berupa karya sastra, musik, seni teater, dan film. Yang ketiga, kritik. Kritik adalah tulisan apresiasi, penjabaran, dan penilaian dari suatu karya seperti karya sastra, seni rupa, seni musik, dan film. Jenis dan ciri prosa lama. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi atau khayalan yang menggunakan gaya estetika klasik dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, fabel. Fabel merupakan cerita yang bersifat alegori atau simbolisme secara utuh. Keseluruhan cerita menggunakan simbol binatang yang memanusia sebagai tokoh pengganti manusia itu sendiri. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita yang biasanya bermakna sejarah maupun roman fiksi yang disampaikan melalui gaya gramatis, bernilai semangat juang, pelipur lara, hingga sebagai hiburan untuk merayakan sesuatu. 4. Legenda menceritakan asal-usul suatu tempat, benda atau tokoh hingga kejadian fantasis yang dihubungkan dengan asal-muasal sesuatu di suatu tempat atau daerah. 5. Mit. Mit atau mitos adalah kisah yang berlatar belakang sejarah, namun mengandung hal-hal mistis dan gaib yang dipercaya oleh masyarakat penganutnya.